kita mulai berkembang itu mulai tahun 2006 pas gempa itu. Gempa Jogja. Mungkin kan karena banyak stasiun televisi yang kesini meliput kejadian gempanya juga, terus kan nemu kita nemu sate kelatak kayak gitu. Yo, WhatsApp yo, wadidaw kacau Gusti, jumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso, Branch Manager Milenial di podcast Papi Bayu. Wah, hari ini kita ada di Sate Pak Pong di daerah Bantul lagi, masih di Jogja juga. Kita akan lihat ini fenomenal banget bro, nasional sudah tahu semua. Kita akan ketemu sama manajernya. Oke, ikut Papi Bayu yuk. Ya, akhirnya yang ditunggu datang juga. Ini yang namanya sate kelatak. Bukan kelatak nih, tang. Makan bro, yuk. Tongseng, sate benerannya ini dicampur dulu begini, bray. Iya kan tuh, iya. Taruh begini, ya kan. Setelah beberapa lama dan kita menunggu berpanas-panas ria, kita makan enak sekarang. Gaspol. Mantul. Jos. Kita papi yuk. Pak Oke teman-teman, setelah tadi kita makan, wah enak ngeliat cara bikin masaknya ya Pak ya, dan segala macam. Nah teman-teman podcast Papi Bayu, Pak Nafik ini adalah orang yang menjalankan apa namanya Pak, yang bertanggung jawab atas sate kelatak Pak Pong ya Pak ya? Iya benar. Siap sebagai manajer operasional ya Pak di sini ya Pak ya? Iya benar. Siap. Oke, buat penonton podcast Papi Bayu, monggo Pak, dikasih tahu Pak alamatnya di mana. Kalau saya sih tahu Pak, sering bolak-balik, cuma kan yang nonton ini kan saya Indonesia. Siap, monggo Pak. Sekarang sate kelatak Pak Pong itu yang pusatnya itu ada di Jalan Stadion Sultan Agung, Bantul, nomor 18. Tepatnya di timur stadionnya Bantul. Tuh, itu yang pusat. Terus kita ada juga di Sate Pak Pong 2, itu di Jalan Imogiri Timur. Terus kemarin kita buka cabang lagi baru, Sate Pak Pong 3 itu di Jalan Imogiri Barat nomor 16. Oke, berarti ada 3 cabang sekarang ya, Pak? Sekarang ada 3. Luar biasa, ngeri banget. Ini terkenal lah pokoknya udah banyak banget orang-orang dari luar juga pada sini Pak ya. Oke Pak, ini yang mau saya tanyakan Pak. Kapan berdirinya Sate Kelatak Pak Pong? Kan paling senior masih di sini ya Pak ya. Pak Pong itu mulai buka usaha sendiri itu mulai tahun 97 Mas. 97 berarti sudah 23 tahun ya Pak ya? Iya. Sebelumnya kan beliau udah membantu kakeknya dari tahun 70-an itu udah kakeknya itu udah jualan dari tahun 70-an. Nah, terus sejak usia SMP, Pak Pong udah mulai bantu kakeknya. Iya, terus kemudian bisa buka cabang sendiri atau usaha sendiri tahun 97 itu. 97. Dan sampai sekarang alhamdulillah kayak gitu. Oh, itu Pak Pong berarti nama ownernya yang punyanya? Iya. Pantesan namanya Pak Pong gitu, Pak. Sebenarnya Pak Pong itu nama panggilan sih. Oh, nama panggilan. Nama panggilan sejak kecil teman-temannya manggil itu dari istilah Jawa, panggilan Jawa, istilahnya dari kata jempong aslinya. Jempong itu apa tuh Pak? Kalau di daerah sini kan jempong itu artinya tidur. Jadi ketika teman-temannya itu pas pengen ketemu Pak Pong di rumahnya gitu, Pak Pong pas tidur gitu. Makanya kan setiap orang tua
tuanya manggil Pak Pong kan baru jempong. Baru tidur gitu loh maksudnya kayak gitu. Terus sekarang teman-temannya kan kayak wah gitu jempongan kayak gitu jempong gitu. Makanya dari kata-kata jempong itu terus teman-temannya ya manggilnya Pong gitu. Pong jadinya berarti Pak Pong gitu. Pak Pong itu namanya itu awalnya dari jempong ya Mas ya. Betul. Karena awalnya Pak Pong itu suka tidur. Betul ya? Iya. Kunci kesuksesan. Ya maksudnya ya enggak banyak tidur. ya bukan sudah tidur sih Mas. Tapi pas kebetulan pas diajak teman-temannya itu pas kebetulan gitu. Jadi terus teman-temannya terus manggilnya seperti itu. The power of dream loh ya. betul. Sama Mas, saya juga hobinya selain kerja ya tidur gitu kan. Nah kalau seandainya saya harus bangun gitu, ya berarti harus ada yang harus bayar saya karena saya harus bangun tidur gitu. siap Mas. Oke, terus nah ini kan yang uniknya itu sate kelatak. Iya. Ini kan yang di daerah mana-mana pun nggak ada yang namanya sate kelatak. Nah sate kelatak itu apa sih Pak? Iya, sate kelatak emang berdirinya atau terciptanya emang di sini, di wilayah Jejeran, Pleret, Bantul gitu. Emang aslinya dari sini, dari generasi kakeknya Pak Pong gitu. Sate kelatak itu aslinya kan cuma daging yang diasin, jadi cuma original gitu. Ya asal mula dari sate kelatak itu apa ya? Karena dulu itu satenya cuma dibumbuin garam. Jadi cuma daging digaremin, tapi kan garam zaman dulu kan agak kasar, jadi agak besar-besar gitu loh. Makanya kan kalau dibakar bunyinya keras, jadi bunyinya klotak gitu. Walah itu tuh. Kemudian kan orang zaman dulu kan kalau memberi nama kan cuma asal, waton nemu gitu. Makanya terus dari bunyi tersebut kan terus dibuat istilahnya namanya sate kelatak. Gitu. Jadi karena uya yang kebakar itu ya, garam yang kebakar itu garam ya. Itu. Jadi polemik di luar yang katanya beradunya besi dengan ini itu enggak ya? Iya. Jadi uya itu yang terbakar letak gitu ya Pak ya? Iya benar. Siap ya teman-teman, itu asal mula nama sate kelatak ya kan. Dua nih sudah dapat. Asal nama Pak Pong, asal nama sate kelatak ya Mas ya. Iya. Siap. Nah terus kambingnya ini jenis apa Mas? Misalnya apa kambing muda, kambing tua atau setengah tua kita nggak tahu ya Mas ya. Terus dapatnya dari mana Mas? Kambingnya kita pakai kambing domba. Iya, yang tebal itu bulunya. Yang ada bulunya itu. Usianya masih di bawah 1 tahun. Soalnya kita ngejar biar empuk gitu. Kemudian kita kan penyembelihannya fresh, selalu fresh. Jadi dagingnya setiap dari penyembelihan langsung kita olah gitu. Jadi kambing domba umurnya di bawah 1 tahun. Terus kalau asalnya sejak dulu kan Pak Pong nyari sendiri di pasar-pasar sekitar kita gitu. Tapi kan karena sekarang permintaannya banyak, kita udah di-storein dari wilayah Temanggung. Ya? Oh, dari Temanggung. Iya. Soalnya kan kalau kita nyari di pasar-pasar sekitar sini kan udah nggak mencukupi gitu. Itu berarti dipotong langsung fresh? Iya, fresh. Kita fresh gitu. Benar-benar langsung dibawa ke sini? Iya. Siap. Jadi untuk kan, pengulitan dan segala macamnya sudah di sana? Iya. Jadi cuma dagingnya ke sini ya Mas? Iya, benar. Oke. Jadi fresh terus empuk gitu. Jadi gitu. Soalnya kan masih muda. Masih ABG ya kambingnya ya? Masih ABG ya? Siap. Terus Mas, tamunya Mas, dari mana aja Mas yang kesini? Karena saya kan tadi gue ngeliat nih, plat nomornya aneh-aneh Mas. Ada yang B, ada yang segala macam lah. Gitu Mas. Iya, kalau tamu ya kita macam-macam sih. Ya rata-rata luar kota semua Mas. Luar kota ya? Iya, soalnya kan DIY kan ya pusat pariwisata kan banyak toh. Jadi kan mungkin kulinernya juga menjadi alternatif gitu. Makanya ya pelanggan dari sini ya rata-rata ya dari luar kota gitu. Tapi ya yang lokal sini juga ya banyak juga sih, dari Sleman, dari kota, dari lokal Bantul sini juga masih ada gitu. Oke, orang-orang penting Mas, artis banyak yang udah beraksi ya Mas? Alhamdulillah kalau artis banyak sih, yang kalau kebetulan ada syutingan film atau ada acara di sini, kebetulan kita juga dipercaya
istilahnya dikunjungi kayak gitu sama artis-artis gitu. Kemudian dari pejabat negara juga ada. Ada. Iya. Siapa yang udah kesini Mas pejabat negara? Kalau yang sering itu Pak Menteri Polhukam ya, Pak Mahfud. Mahfud MD. Iya Pak Mahfud. Itu sejak awal sering ke sini. Itu yang kayak gitu. Terus nanti Pak Sujiwo Tejo gitu. Banyak sih. Pokoknya ini kalau pejabat yang daerah sini kan ya bupati itu ya ada. Oke, pokoknya Pak Pong ini udah terkenal se-Jogja sampai mungkin ya se-Indonesia Raya wis ngerti ke Pak Pong semua. Sate Kelatak kalau Jogja ya pasti Pak Pong lah ya orangnya ya. Terima kasih. Siap. Terus harga nih Mas pasti kan ya. Oke. Nah, ini kan buat yang di luar nih yang mau ke sini. Itu bawa duit berapa sih Mas? Kalau harga kita ya relatif stabil sih. Tadi normal, nggak terlalu mahal. Kita sate biasa, sate Kelatak, tongseng itu harganya sama gitu. Satu porsi cuma 25.000. Oh, 25.000. Iya. Nanti kan cuma nambah nasi sama minumnya gitu kan. Ya paling 50.000, 60.000 bisa makan di sini enak banget udah. Tongseng, sate sama minuman gitu ya Mas ya. Iya. Mantap ya. Keren teman-teman. Rasanya jos banget. Iya, terima kasih. Gimana? Ini dalam perjalanan Mas ya. Iya. Apa pernah ada hambatan? Pasti dong ya. Dalam setiap usaha pasti ada hambatan. Iya, pasti Mas. Nah, hambatan terbesar apa Mas yang pernah dialami sama Pak Pong? Pak Pong. Kalau hambatan yang dialami Pak Pong ya sampai saat ini ya karena mungkin banyaknya saingan, jadi mulai banyak warung-warung sate Kelatak yang baru gitu. Apalagi di wilayah sini juga mulai banyak yang baru. Terus nanti yang di kota juga banyak yang buka cabang di sana gitu. Tuh mungkin persaingannya kayak gitu. Tapi persaingan secara sehat. Jadi kan nanti itu juga menjadi motivasi kita biar kita lebih bisa menarik pembeli lagi, lebih kreatif juga gitu. Kayak gitu. Nah, apa yang dilakuin sama Pak Pong Mas dengan banyaknya persaingan, makin ketatnya persaingan di sate Kelatak? Iya. Yang pertama ya kita tetap menjaga kualitas, ya kualitas rasa, kualitas bahan baku gitu kan. Itu kita benar-benar kita jaga, jangan sampai bahan baku kita berubah gitu kan. Kita mengutamakan freshnya gitu, terus kambing mudanya gitu, terus tempatnya yang juga nyaman, itu kan kita andelin. Terus kemudian sekarang kan kita udah mulai ada menu baru kayak kita udah nyiapin ayam juga kalau ada yang nggak doyan ayam. Sekarang ayam ada juga ya? Iya, kita baru mulai ada gitu. Biar alternatif kalau ada yang nggak doyan daging kambing gitu. Oke Mas, ini pasti juga teman-teman podcast Boy pengen tahu kok bisa segini terkenalnya Pak Pong Mas. Strategi pemasarannya yang dilakuin apa Mas? Apa masuk ke online atau dan tahun 97 belum ada online, baru 2000-an baru ada Facebook dan lain-lain. Alhamdulillah Pak Pong itu salah satu rumah makan yang unik menurut saya gitu. Soalnya kita itu tidak memakai media kayak gitulah yang untuk promosi di dunia online kayak kita cuma kayak seolah-olah mulut dari mulut gitu awalnya. Mungkin kita mulai berkembang itu mulai tahun 2006 pas gempa itu, gempa Jogja. Mungkin kan karena banyak stasiun televisi yang kesini meliput kejadian gempanya juga, terus kan nemu kita nemu sate Kelatak kayak gitu, makanya terus jadi alternatif, jadi bahan di televisi gitu. Satenya unik gitu. Mungkin itu awalnya itu dari pas 2006 itu mulai kita benar-benar sudah dikenal seluruh Indonesia gitu loh. Sebelumnya kan kayak seolah masih mulut ke mulut gitu loh Mas. Oke, mungkin yang bisa diambil sama teman-teman semua ya, jangan istilahnya ternyata ya media sosial itu hanya apa namanya penghantar, tapi tetap aja dasarnya kan ya memang rasanya dulu ya Mas. Iya. Rasanya dulu, enaknya dulu, tempatnya dulu, pelayanannya dulu dan lain-lain. Media sosial ya orang yang senang kesini puas
ya dia akan men-share sendiri di media sosialnya. Terkadang malah kita yang berterima kasih sih sama pembeli atau pengunjung dari kita. Mas terkadang mereka-mereka yang membantu posting gitu loh Mas. Kalau dari pihak kita nggak ada Mas. IG juga nggak jalan banget gitu loh. Apalagi channel YouTube lah kita nggak punya gitu loh. Facebook juga nggak ada. Jadi alhamdulillah ya ini yang viralin karena orang-orang yang puas datang ke sini gitu. Iya, kita berterima kasih banget buat teman-teman yang membantu mempromosikan sini juga kayak gitu. Siap. Apalah artinya tanpa semua customer gitu ya Mas. Iya, benar. Siap. Oke Mas, ini kan lagi pandemi ya Mas. Dari bulan Maret itu Mas. Nah, pengaruh nggak sama penjualan? Iya, jelas Mas. Semua pelaku usaha pasti mengalami itu kan. Dari akhir Maret sampai sekarang gitu. Pas puncak-puncaknya, pas banyak kepanikan itu kan kita sempat down, kita memutuskan untuk tutup juga gitu. Sempat tutup juga ya? Iya, sempat tutup 3 hari, 4 hari gitu. Soalnya kan kita bingung tuh antara operasionalnya nggak sejalan sama pendapatan gitu. Makanya, tapi kan kita punya strategi lain lah biar kita tetap berjalan gitu. Alhamdulillah ya semakin kesini kan semakin membaik gitu loh. Sekarang kan udah walaupun udah new normal, udah banyak pengunjung, udah banyak pengunjung yang wisata ke Jogja gitu kan, udah mulai jalan. Tapi belum seperti biasanya ya. Terus ini Mas, apakah ikut berjoin dengan 2 tim hijau Gojek gitu, Gojek dan Gojek online lah? Nah, sampai sekarang kita belum masuk situ ya? Iya, di layanan ada, tapi kita belum resmi gitu. Sementara kita belum. Jadi belum masuk ke situ ya? Siap. Oke. Terakhir nih Mas, pesan-pesan dari Masnya nih buat penonton podcast Papi Bayu. Ayo rame-rame gitu. Monggo Mas. Ya buat semua penonton ya monggo silahkan mampir ke Sate Kelatak Papong di Bantul ini. Insya Allah di masa pandemi kayak gini kita menerapkan protokol kesehatan gitu. Jadi aman gitu. Atau bisa nyoba di Sate Papong yang cabang baru yang Papong 3. Kita lebih tempat juga lebih bersih, lebih nyaman. Ada variasi baru gitu. Itu kan tepatnya di Jalan Imogiri Barat nomor 16 gitu. Yeah. Mungkin itu dan terima kasih kepada teman-teman juga sih udah membantu atau meramaikan postingan-postingan tentang sate kelatak dan terus saja berkunjung ke sini gitu. Ini seperti itu. Siap ya, rame-rame ke sini. Satenya dijamin maknyus pokoknya. Oke, teman-teman, kalau teman-teman pengen lihat lagi review atau gimana asal mula suatu usaha menjadi semakin besar ataupun juga melihat mentor-mentor lain ya, jangan lupa klik tombol subscribe di sini ya Mas ya. Padamkan si merah dan pencet loncengnya, lenteng gitu kan. Sampai jumpa lagi di video-video Papi Bayu berikutnya. Adios, salam. Terima kasih Mas. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고